siap? Berdoa, mulai. Selesai. Saya absen dulu ya. Fadila, Hadir, Bu. Cynthia, Ada, Bu. Sela, Hadir. Afifah, Hadir. semuanya masuk ya hari ini? Masuk. Gimana hari ini? Sudah siap untuk dimulai pelajarannya? Sudah, Bu. Ya, kalian harus tetap semangat ya, meskipun kalian lemes-lemes dalam keadaan berpuasa, kalian harus tetap semangat karena menuntut ilmu juga termasuk beribadah. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai dari pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Nah, pasar monopolistik saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya, yang kedua ciri-cirinya, yang ketiga sistem harga pada pasar monopolistik, dan yang keempat ada peranan pasar monopolistik terhadap perekonomian. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari pasar monopolistik. Dari kalian mungkin sudah pernah mendengar apa itu pasar monopolistik? Belum, Bu. Jadi pasar monopolistik adalah sebuah pasar atau perusahaan yang memiliki produsen yang banyak dan mereka memiliki sebuah produk yang sama tapi berbeda dalam beberapa aspek. Contohnya saja mereka memiliki produk yang sama yaitu sebuah baju. Nah, pada baju itu mereka mempunyai produk sama-sama baju, tetapi berbeda dalam warna, bentuk, ukuran, dan ciri khasnya masing-masing. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ciri dari pasar monopolistik. Tulisannya tidak kelihatan, Bu. Kurang besar ya? Iya. Ciri yang keempat yaitu yang pertama terdapat banyak produsen atau penjual. Jadi pada pasar monopolistik itu memiliki banyak produsen atau penjual karena pasar tersebut memiliki perusahaan yang cukup besar. Yang kedua, produsen lain mampu untuk mempengaruhi harga. Nah, misalnya kalau ada produsen yang ingin menaikkan harga, maka produsen lain juga harus ikut serta dalam menaikkan harga, tetapi juga atas persetujuan dari
produsen lain. Misalnya kalau ada yang semua menurunkan harga, terus ada produsen satu yang ingin menaikkan harga, itu tidak boleh karena dia akan berbeda sendiri dan dia akan mengalami sebuah kerugian karena jualannya tidak laku karena dia menaikkan harganya itu sendiri. Yang ketiga, periklanan harus aktif. Jadi pada pasar monopolistik itu sebuah periklanan harus aktif karena mereka bersaing dengan cukup banyak. Nah, kalau dengan adanya periklanan ini, maka sebuah produsen ini memiliki keuntungan yang cukup banyak daripada mereka sebelum melakukan periklanan. Yang keempat, produsen lain sudah masuk ke dalam pasar. Nah, pada pasar monopolistik ini mereka mempunyai sifat yang bebas. Produsen lain sudah masuk ke dalam pasar karena pasar monopolistik ini bersifat bebas dan juga termasuk pasar yang besar. Yang kelima adalah produk pada pasar monopolistik mereka mempunyai produk yang serupa. Jadi mereka mempunyai produk yang sama tapi berbeda dalam beberapa aspek yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Misalnya perusahaan tersebut memproduksi sebuah sepatu. Nah, pada sepatu itu mereka tentunya berbeda dalam merek, kualitas, dan ciri khasnya masing-masing. Dari ciri pasar monopolistik sudah bisa dipahami? Sudah. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Saya lanjutkan yang ketiga, sistem harga pada pasar monopolistik. Sistem harga pada pasar monopolistik itu dari perusahaan dengan layanan khusus. Nah, merek yang menempel di benak para konsumen itu pengaruh dari layanan iklan tersebut. Tetapi pada pasar monopolistik, harga bukanlah suatu hal yang bisa mendongkrak atau meningkatkan tingkat penjualan tersebut. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh. Pengaruh pasar monopolistik terhadap perekonomian. Nah, pada pasar monopolistik itu mereka memiliki tidak menyarankan produk-produk samaran atau tiruan dan persaingan pasar yang tidak bermanfaat sama sekali. Yang kedua, terjadinya kesinambungan dari pasar tersebut. Yang ketiga, menurunkan skala ekonomi atau skala uang. Yang keempat adalah mereka mempunyai produk atau teknologi yang tinggi dan itu tersebut guna untuk melayani masyarakat atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum saya lanjutkan dari pasar monopolistik, mungkin ada yang ditanyakan? Terkait pasar monopolistik belum ada? Belum. Oke, saya lanjutkan ke pasar oligopoli. Pada pasar oligopoli, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pasar oligopoli, ciri-ciri dari pasar oligopoli, sistem harga dari pasar oligopoli, dan peranan pasar oligopoli terhadap perekonomian. Dari pengertian pasar oligopoli, mungkin ada yang tahu? Ya, jadi
pasar oligopoli adalah sebuah pasar di mana mereka memiliki persaingan yang tidak sempurna, pasar yang tidak sempurna. Dan mereka memiliki produsen dan konsumen yang tidak seimbang, di mana pada pasar oligopoli tersebut lebih banyak konsumen daripada produsennya. Yang kedua, ciri dari pasar oligopoli. Ciri dari pasar oligopoli yang pertama adalah penjual bersifat homogen. Yang kedua, terdapat perusahaan atau lebih. Jadi pada pasar oligopoli ini mereka mempunyai 2 perusahaan atau lebih. Yang ketiga, memerlukan strategi yang matang. Nah, pada pasar oligopoli mereka harus memerlukan strategi yang matang karena pada pasar tersebut saingannya cukup berat. Nah, dengan cara memerlukan strategi yang matang agar jualannya cepat laku atau dapat bersaing satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, harga relatif sama. Jadi pada pasar oligopoli mereka mempunyai harga yang seimbang satu dengan yang lainnya. Misalkan ada produsen satu yang ingin menaikkan harga, padahal harga itu sedang turun, maka itu tidak boleh karena di dalam pasar oligopoli itu harus dengan persetujuan dengan produsen yang lainnya. Yang keempat, produsen lain sulit untuk masuk pasar. Jadi pada pasar oligopoli ini mereka produsen baru sulit untuk masuk pasar. Beda dengan pasar monopolistik yang secara bebas. Yang ketiga, saya akan menjelaskan sistem harga dari pasar oligopoli. Nah, sistem harga pada pasar oligopoli ini bersifat fixed taker atau sebagai pengikut harga, di mana misalnya produsen satu itu ingin menaikkan sebuah harga, maka yang lain juga harus ikut menaikkan sebuah harga. Kalau ada yang ingin menurunkan sebuah harga, yang lain juga harus ikut serta dalam menurunkan. Misalnya ada salah satu produsen yang tidak mau mengikuti dengan produsen lainnya, maka itu adalah kesalahan yang cukup fatal. Dari sistem harga ada yang ditanyakan? Belum. Saya lanjutkan pada peranan pasar oligopoli terhadap perekonomian. Yang pertama adalah sebagai distribusi barang ataupun jasa. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga pembeli dan terjadinya tawar-menawar. Nah, misalnya pembeli itu menawar harga dan penjualnya menawarkan sebuah barangnya tersebut. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Kita akan mereview kembali ya dari penjelasan tadi. Yang pertama, menjelaskan mengenai pengertian pasar monopolistik.
Yang kedua menjelaskan mengenai Ciri pasar monopolistik. Yang ketiga menjelaskan mengenai sistem harga pasar monopolistik. Dan yang keempat pengaruh pasar monopolistik terhadap perekonomian. Nah, pada pasar oligopoli menjelaskan mengenai pengertiannya. Jadi saya tanya, ciri-ciri dari pasar oligopoli apa saja? Yang pertama, penjualan bersifat homogen. Yang kedua, ada dua terdapat perusahaan atau lebih. Yang ketiga, perlu strategi yang matang. Yang keempat, sulit ditembus produsen baru. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Belum. Saya kasih tugas ya. Ada dua tugas, ini dikerjakan secara kelompok ya. Iya, Bu. Kelompoknya bisa 2 atau 3 orang. Sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Tidak ada. Oke, dari sini cukup saya akhiri. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.